Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, seluruh aspek hidup kita sebetulnya ada satu faktor yang juga mempengaruhi kehidupan kita, yaitu faktor rohani. Saudara, tidak ada satu aspek pun dalam hidup kita yang tidak dipengaruhi oleh faktor rohani kita. Oleh sebab itu, saudara, betapa indahnya jikalau saudara dan saya memiliki kerohanian yang baik, sehingga di dalam setiap aspek yang kita hidupi, mendapat pengaruh yang baik daripada kerohanian kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pada umumnya orang itu lebih peka di dalam hal perubahan-perubahan yang sifatnya lahiriah, yang menimbulkan pergumulan di dalam kehidupan mereka. Seperti contoh misalnya, saudara, kenaikan harga barang, kelangkaan minyak, kekeringan, dan lain sebagainya. Saudara, namun apakah orang itu peka bahwa sesungguhnya kita ini semua juga sangat dipengaruhi oleh pekerjaan si jahat? Saudara, sebagai orang percaya, marilah kita tidak hanya melihat pergumulan kehidupan kita hanya pada area lahiriah dan kebutuhan jasmania. Memang saudara, hal itu yang paling kelihatan dalam hidup kita. Namun saudara, kehidupan kita juga sebenarnya terjadi pergumulan secara rohani. Sehingga saudara, jikalau kita tidak memahaminya, maka kita juga bisa terjebak di dalamnya, di mana kita lalai, peka akan hal-hal yang rohani yang seharusnya juga menjadi perhatian kita. Saudara, mari kita membaca Yesaya pasal 46. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan. Yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat alah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, dan keagunganku kepada Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini secara gamblang
menyebut nama dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Babel, yaitu dewa Bel dan dewa Nebo. Saudara, orang-orang Babel juga memakai nama-nama dewa mereka untuk menjadi nama diri mereka. Misalnya, nama raja mereka yang memakai nama dewa Bel, misalnya Belshazzar. Kemudian saudara, ada juga raja mereka yang memakai nama dewa Nebo, yaitu Nebukadnezar. Di situ ada kata Nebu atau Nebo. Nebukadnezar artinya semoga dewa Nebo melindungi mahkotanya. Saudara, pemberitahuan tentang jatuhnya Bel atau dewa Bel dan dewa Nebo sesungguhnya memberitahukan secara langsung juga bahwa jatuhnya kerajaan daripada Babel. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian ini? Yang pertama, saudara, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kehidupan orang-orang percaya merupakan kehidupan di dalam peperangan rohani. Saudara, firman Tuhan berkata, dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan. Yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Saudara, kita ketika membaca Perjanjian Lama, maka kita banyak menemukan kisah-kisah peperangan yang terjadi, yang dikisahkan di dalam Perjanjian Lama. Peperangan itu terjadi ada kalanya antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa tertentu. Nah, saudara, peperangan-peperangan ini ada peperangan fisik, saudara-saudara. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Perjanjian Lama menceritakan peperangan-peperangan fisik yang seperti ini, sesungguhnya firman Allah sedang berbicara bukan sekadar peperangan fisik. Namun saudara, di dalam Perjanjian Lama ketika peperangan itu terjadi antar bangsa, sesungguhnya itu adalah peperangan rohani. Di situ mau membicarakan tentang dominansi dewa-dewa daripada bangsa-bangsa itu. Sehingga kemenangan sebuah bangsa atas bangsa lain, mereka anggap sebagai kemenangan dewa mereka terhadap dewa-dewi yang lain. Saudara, itu terjadi saudara-saudara di antara mereka. Maka itu saudara, ketika bangsa Israel disertai oleh Tuhan dan mereka menang perang, lalu mereka masuk ke daerah lain, maka saudara-saudara, bangsa-bangsa lain menjadi ketakutan. Bukan takut kepada bangsa Israel, tetapi takut kepada Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Nah saudara, di dalam bagian ini, Alkitab memberitahukan bahwa dewa Bel dan dewa Nebo itu sudah ditundukkan. Saudara, dulu saudara-saudara orang Babel ini mengarak dewa-dewa ini yang dalam rupa patung ini, saudara. Meninggikan mereka. Tetapi pada satu saat nanti Tuhan sudah menubuatkan bahwa saudara, dewa-dewa ini tidak berdaya dan tidak bisa menyelamatkan diri. Bahkan mereka bukannya menopang bangsa itu, mereka membebani hewan menjadi lelah untuk membawa patung dewa-dewa ini bersama dengan bangsa Babel akan terbuang. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana Perjanjian Lama menggambarkan secara real peperangan rohani yang dikaitkan secara ragawi, yaitu peperangan jasmania, di mana ketika peperangan rohani dimenangkan, maka peperangan jasmania dimenangkan. Maka sebenarnya Perjanjian Lama mau memberitahukan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita sesungguhnya hidup di dalam peperangan rohani. Saudara, firman Allah, saudara-saudara, mengatakan demikian di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, dengan jelas sekali firman Allah di dalam kitab Efesus mengatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, yaitu kita bukan sedang melawan manusia. Perjuangan kita bukan sedang berjuang melawan penguasa-penguasa manusia, bukan. Tetapi firman Allah berkata melawan pemerintah-pemerintah, yaitu pemerintah si jahat yang menguasai angkasa ini. Penguasa-penguasa si jahat yang menguasai angkasa ini, penghulu-penghulu dunia ini, yang gelap itu. Dan roh-roh yang jahat di udara. Saudara, ini peperangan rohani. Dan Alkitab berkata kita harus waspada atas tipu muslihat iblis. Saudara, iblis mempunyai kekuasaan yang melampaui kekuatan manusia tentunya. Tetapi jauh di bawah kemahakuasaan Allah. Tetapi iblis merupakan iblis yang licik. Dan dia pekerjaannya sejak awal adalah penipu. Dan dia adalah pembunuh manusia sejak awalnya. Artinya, saudara, iblis dengan tipuannya hendak membinasakan manusia. Saudara, iblis tidak suka jika saudara dan saya berdekat dengan Tuhan. Iblis tidak suka jika saudara dan saya mencintai Tuhan. Iblis tidak suka jika saudara suka berdoa. Iblis tidak suka jika saudara senang membaca firman. Iblis tidak suka jika saudara senang beribadah. Apalagi senang saudara, iblis tidak suka. Oleh karena itu saudara, iblis memakai cara-cara apapun agar menggagalkan kehidupan rohani saudara. Bisa dengan materi, bisa dengan jabatan, bisa dengan tawaran-tawaran hawa nafsu dunia ini. Supaya saudara dan saya tidak lagi suka dengan perkara rohani. Sehingga saudara, ketika kerohanian saudara gagal, maka kehidupan saudara bisa dipegang oleh si jahat itu. Nah saudara, oleh karena itu saudara, firman Allah berkata, mari kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah seperti yang ditulis dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 11 dan seterusnya. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menang terhadap peperangan rohani ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu ketika kita bersandar kepada Tuhan, tidak bersandar kepada yang lain. Kita bergantung kepadanya, bukan bergantung kepada yang lain. Karena Tuhan mengatakan bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang menang di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudara. Saudara, firman Allah mengingatkan kita hari ini bahwa tidak ada apapun atau siapapun yang sanggup menopang kehidupan kita selama-lamanya. Hanya Yesus Kristus yang sanggup menopang kita dari sejak kandungan ibu kita sampai kita berjumpa dengan Dia. Saudara, firman Allah berkata begini, dengarkanlah aku, kata Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai kapan, saudara? Sampai masa tuamu aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Saudara, artinya Tuhan bukan menggendong kita pada saat kita mulai tua. Tapi Dia terus menggendong kita sejak dari rahim ibu kita. Dan Tuhan berkata begini, aku telah melakukannya. Bukan Dia baru mau melakukan, Dia telah melakukannya. Saudara sadar atau tidak sadar, Tuhan telah menopang kita, menggendong kita, menjunjung kita sejak dari rahim ibu kita. Dan Tuhan berkata, dan mau menanggung kamu terus. Bayangkan saudara. Tuhan itu memiliki kemauan kuat menanggung kita terus. Lalu Tuhan berkata lebih kuat lagi, dikatakan apa? Aku mau memikul kamu. Saudara, tidak sama dengan dewa-dewa Bel dan dewa-dewa Nebo itu saudara. Yang tidak sanggup menyelamatkan diri, maka hewan yang memikul mereka sampai letih lesu, saudara-saudara. Tuhan berkata, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah Tuhan kita.
Saudara, bukan kita yang menyelamatkan diri kita. Tuhan berinisiatif menyelamatkan diri kita. Oleh karena itu saudara, Tuhan berkata apa? Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Saudara, Tuhan mau mengatakan, adakah siapa yang sama seperti aku ini? Saudara, ini adalah pertanyaan retoris yang tidak perlu ada jawaban. Dan jawaban yang pasti, saudara, tidak akan pernah ada. Saudara, siapa yang mau menanggung hidup kita? Mungkin ada, saudara, kalau hanya beberapa hari. Kalau kita sakit, mungkin ada yang membesuk kita. Tapi coba saudara, kalau sakit saudara bertahun-tahun begitu parah, saudara yang mendukung kita pun akan letih. Dan satu kali dia pun menyerah. Saudara, siapakah? Siapakah yang sanggup menopang kita? Dari sejak rahim ibu kita. Sampai masa kita tua. Dan sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara, Alkitab berkata, hanya Tuhan. Saudara, ingatkah apa yang Tuhan Yesus katakan? Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Saudara, siapakah yang bisa menyertai kita selalu? Tidak ada, saudara. Dalam satu masa mungkin ada. Tetapi jikalau terus-menerus, tidak ada, saudara. Saudara, hanya Tuhan. Saudara, oleh karena itu, saudara sering kasih dalam Tuhan. Mari kita mendekat kepada Dia. Dan kita selalu bersyukur kepada Dia. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menopang kita. Dia selalu memimpin hidup kita. Dan saudara, di dalam kehidupan kita, jangan lupa, Dia bukan sekedar menyertai kita, tapi sebagaimana Dia menyertai Musa, menyertai Yosua, dalam arti Dia yang memimpin peperangan hidup kita. Dia yang memenangkan peperangan itu. Dan oleh karena itu saudara, kita nggak usah takut. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, hidup ini peperangan rohani. Dan Tuhan yang memimpin peperangan itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar tidak menjadi sia-sia. Tapi kembali lagi kami disegarkan kerohanian kami, kepekaan kami akan peperangan rohani yang kami alami. Tapi lebih daripada itu, kami ingat akan Tuhan yang selalu menopang kami. Dan memimpin kami di depan. Engkaulah yang berperang untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, ajar kami selalu bersandar kepadamu. Dan dengan teguh berpegang kepada Tuhan. Dan selalu mengalami kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.